Yang pertama, bedakan urusan orang lain dengan urusan kita. Dua kamar yang berbeda antara ruang tamu dengan dapur. Ruang tamu itu isinya sofa, bunga. Dapur itu isinya kuali, kompor. Jangan campurkan. Urusan dia melahirkan kita, menyusukan kita, meregang nyawa, membesarkan kita, itu urusan dia. Bahwa dia tidak mengurus kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita membalas dia, menjaga dia, berbakti pada dia. Itu urusan kita. Perlu mendudukkan ini supaya jangan sampai bercampur aduk. Karena kalau bercampur aduk, nanti kita akan membuat keputusan yang salah. Kenapa kamu nggak ngurus dia? Karena dia nggak ngurus saya. Itu meletakkan kuali di ruang tamu namanya. Saya nggak ngurus dia karena dia nggak ngurus saya. Itu namanya meletakkan kuali di ruang tamu. Letakkanlah kuali di dapur. Ruang tamu letakkanlah toples kue, bunga-bunga. Masalah urusan dia, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita, selagi dia masih hidup, membelikan dia pakaian, membelikan dia baju, ngasih dia makanan, memberikan dia tempat tinggal, berbakti kepada dia. Itu urusan kita. Itu nanti yang kita akan ditanya di hadapan Allah. Masalah dia ngurus kita atau enggak, kita enggak ditanya. Kita enggak ditanya Allah nanti, apakah ibu mengurusmu? Itu enggak ada ditanya. Maka kita persiapkan aja yang ujian kita. Ujian orang enggak usah kita siapkan. Itu urusan dia. Dah, setelah mantap langkah pertama ini, langkah yang kedua. Kalau ada yang tidak berkenan, masalah sholatnya, masalah jilbabnya, masalah ngomongnya, maka sebagai seorang muslim, kita muslim, dia muslim, kita luruskan. Ini bagian dari nahi mungkar. Bagaimana caranya? Dia punya guru, dia punya senior, dia punya orang lebih tua, dia punya teman. Masukkan melalui pesan-pesan. Kita pinjam mulut orang. Dia punya kawan, dia punya konco, dia punya bestie. Dia punya orang yang lebih dituakan. Dia punya komunitas. Kita juga belikan mukena, belikan jilbab, sampaikan. Masalah dia nolak, dia marah, itu urusan dia. Allah mau kasih kita pahala. Pahalanya bukan dari haji, pahalanya bukan dari jihad, pahalanya adalah dari berbakti kepada orang tua. Mengcounter perbuatan dia, ngobrolnya, ngomongnya yang berefek negatif kepada anak, menyinggung perasaan suami, itu teknisnya kitalah yang pandai. Anak-anak kita pahamkan dulu. Ini ibu saya yang melahirkan saya. Allah mentakdirkan saya numpang di rahimnya. Tolong kalian, suami saya, pahami ini. Anak-anak saya tolong. Sementara dia hidup, sementara nyawanya masih ada. Nanti sampai masanya dia meninggal dunia. Dan saya minta kalian sabar. Sebagaimana saya juga minta sama Allah supaya saya sabar. Berat memang. Itu ringan ngomongkannya aja. Mungkin ujian saya, ujian ibu lebih berat dari saya. Saya serumah dengan emak saya dari 2009 sampai 2019 Maret, 10 tahun. Dengan ibu berumur 70 tahun. Alhamdulillah dia sehat badannya, tidak. Alhamdulillah dia menjaga saya, membesarkan saya. Sehingga ujian ibu mungkin lebih berat daripada saya. Saya tidak mengatakan seandainya saya di posisi ibu, saya lebih berhasil dari ibu. Belum tentu. Allah ingin memuliakan ibu. Allah ingin mengangkat derajat ibu. Silman qata'aka. Sambunglah pada orang yang memutus. Kalau saya menyambung dengan orang yang nyambung. Tapi ibu dikasih Allah ujian menyambung dengan orang yang memutus. Nah, itu lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan. Ibu juga diberikan kekuatan. Anak ibu, suami ibu, keluarga ibu semua. Hanya Allah. Kalau ibu berhasil ini,
maka anak-anak ibu nanti akan memuliakan ibu di hari tua ibu. Ini tidak hanya untuk ibu, untuk kita semua. Demikian, wallahu a'lam. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Bagaimana anak kita, bagaimana istri suami, bagaimana keluarga, saudara, bagaimana jiran tetangga. Allah yang mengatur semua. Kalau kita rusak aturan ini, maka efeknya ke kita. Jadi kalau kita mau besok pagi masih nyaman, masih enak, masih tenang, kita setting dari hari ini. Kita khianati orang, jangan heran nanti kita juga jadi korban pengkhianatan. Kita bohongi orang, jangan heran kalau kita nanti juga. Kenapa? Karena kitalah yang menanam. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kalau kita sudah tanam padi, ternyata tumbuh rumput, berarti Allah mau menguji kita supaya kita sabar. Bukan berarti Allah tidak adil. Mudah-mudahan dengan ngaji, hati kita lebih tenang, jiwa kita lebih lapang, dan apapun yang terjadi, kita siap menerima. Al-hazihi niat untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutawasilin. Jadikan kami orang yang menyambung tali silaturahim. La taj'alna minal kha'inin. Jangan jadikan kami pengkhianat. Wala taj'alna minal kadzdzabin, jangan jadikan kami para pendusta. Allahumma la tu'ajjil 'uqubatana fid dunya, jangan segerakan azab kami di dunia. Wala tadakhirhu fil akhirah, jangan azab kami di akhirat. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.